Eh, silahkan duduk. Hari ini saya dapat tugas dari Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi ternyata hidup dengan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan selama hidup kita. Jadi hidup bergaul dengan Tuhan itu ternyata sepanjang masa. Jadi ngalami pemrosesan, mengalami mujizat, mengalami penderitaan, mengalami berkat-berkat, mengalami masalah, mengalami semuanya itu dialami sepanjang masa. Jadi tidak ada sesuatu pengalaman yang lalu dipakai menjadi patokan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak terbatas. Yang terbatas itu kita. Jadi kalau kamu mau mengidolakan seorang, metode seseorang, pengalaman seseorang, satu, itu kamu rugi. Kamu rugi. Kamu harus patokanmu hanya dengan Yesus. Manusia Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu adalah Allah dan manusia. Nah, kita manusia bukan Allah. Jadi patokan kita itu hanya Yesus. Karena yang didapati oleh manusia, pengalaman maupun segala penderitaan, segala berkat, segala kuasa, karunia, segala macam itu tidak bisa melampaui apa yang dipunyai oleh Yesus. Meskipun ada ayat begini. Engkau lihat, Tuhan berkata, aku melakukan segala mujizat ini, tapi engkau nanti akan melakukan lebih daripada apa yang aku lakukan. Ya dah? Nah, lalu kalau kamu lihat firman begitu, jangan lalu merasa, wah kita nanti lebih hebat dari Yesus. Itu jebakan setan. Nah, tapi kenapa kok Tuhan Yesus berkata begitu? Karena Tuhan itu mau memberi semangat kepadamu bahwa jangan minder. Jangan merasa rendah diri, bukan rendah hati. Jangan merasa rendah diri. Dan Tuhan itu memang rendah hatinya luar biasa. Tapi kuasanya luar biasa. Kasihnya luar biasa. Tapi marahnya luar biasa. Kita kerap kali itu jadi orang Kristen tidak mengenal Tuhan secara nyata. Ini contohnya saja. Kira-kira kalau kamu mengalami atau melihat sesuatu kejadian yang tidak lazim atau yang jahat, ukuran jahat, ya tak? Kira-kira kamu berani mengatakan itu dari Tuhan apa enggak? Ini pertama saja. Mengenal Tuhan dari sudut dasar. Karena ada ayat yang baik dari Tuhan, yang jahat bukan dari Tuhan. Ada toh? Ada toh?
Nah, terus pengertianmu sampai di mana? Jadi kalau yang jahat bukan dari Tuhan. Yang ukuran jahatmu itu kamu yang ngukur atau Tuhan yang ngukur? Tuhan yang ngukur. Nah, jadi kalau kamu mengatakan, itu jahat, itu kamu yang ngukur apa Tuhan? Kamu toh. Nah, jadi kalau kamu mengadili, menghakimi, itu jahat, itu Tuhannya siapa? Kamu tidak sadar toh, Tuhan itu kamu sendiri toh. Tapi kamu menggunakan nama Tuhan. Kamu menggunakan firman. Padahal ada ayat yang mengatakan, yang jahat maupun yang baik asalnya dari Tuhan. Piye coba, bingung enggak? Bingung. Sebab kalau kamu nanti baca Alkitab seluruhnya, kamu tambah bingung. Jadi bahasa Jawanya itu gila-gilu. Gila-gilu itu gini. Nah, orang kalau lihat sana, lihat sini, lihat sana, itu bisa ngambil keputusan enggak? Itu kamu. Nah, sekarang kamu ini mau sekolah ini. Tujuannya apa? Ayo, coba. Tujuannya apa? Apa? Gelak. Ini jawabnya tujuannya gelak-gelo. Baru terima terus dia tahu, oh ya udah ngerti aku ya. Benar-benar gila-gelo. Padahal dia mau ke sini itu enggak mungkin gila-gelo. Sebabnya dia datang ke sini, ya enggak mungkin toh. Kalau dia enggak ngerti tujuannya, iya toh. Meskipun yang dinamakan tujuan itu belum tentu dari dia. Tapi bisa dari orang lain. Bisa didorong karena keadaan. Ya toh, macam-macam. Contohnya kamu sekolah sini. Di sekolah sini. Itu kan mengorbankan. Ya toh, mengorbankan kepentingan kamu. Tapi di samping mengorbankan, juga ada yang memanfaatkan. Lumayan kok, aku dibayari kok. Ora usah bayar dhewe. Ndak usah bayar sendiri. Ayo jujur, ada enggak? Tapi istilahnya bagus. Istilahnya apa? Beasiswa. Ya toh? Dapat beasiswa itu seneng toh? Seneng toh? Tapi di balik itu anunya apa? Hatinya. Apa? Seneng karena dibayari, ndak bayar. Ya toh? Ini kan fakta toh. Contohnya kamu aja, lebih-lebih anak perempuan. Kalau ada anak laki itu hal khusus. Suka nawar. Ya dah? Ayo, tapi kalau ada anak laki yang suka nawar, itu khusus. Karena apa? Dia punya watak perempuan. Jadi kalau punya watak perempuan itu baik apa enggak? Hah? Apa? Bencong. Ngawur gue iki. Nanti hari ini kita belajar orang yang dicap bencong. Siapa yang dicap bencong tokoh kita? Ayo. Tokoh Alkitab yang kira-kira dapat cap bencong itu siapa? Ayo, siapa? Daud. Daud itu waktu disuruh Tuhan milih si Samuel saja sampai
kulit muka ini kemerah-merahan. Bulu matanya. Ya toh. Terus apa? Wajahnya elok. Enggak bencong. Ayo. Karena kamu tuh enggak ngerti. Tuhan kita, Allah kita. Ya toh, menciptakan Adam. Yang pertama diciptakan siapa? Hawanya sudah ada apa belum? Jadi Hawa dulunya ada di mana? Di dalam Adam toh. Jadi Adam itu punya sifat laki-laki dan bencong enggak? Ngerti? Jangan makan itu, jangan sok. Jadi Tuhan ngadili. Itu bencong. Itu. Jangan. Karena kamu belum mengerti. Makanya saya ini kerap kali dapat kesimpulan yang terakhir, selalu simpul. Akhirnya saya bilang, Tuhan, banyak hal ku tak dapat mengerti. Tak bisa ngerti. Tuhan juga ngomongnya gini, tak bakal ngerti kalau aku tidak beri kamu pengertian. Jadi semuanya itu dari dia, kepada dia, dan kembali kepada dia. Nah, kita ini mengucap syukur karena kita ini dipilih. Bukan dipilih deh. Dipanggil. Sebab itu ada urutannya. Kita ini dipanggil, terus nanti baru setelah dipanggil mengalami pelajaran, pengajaran dan pemrosesan, baru pemilihan. Jadi orang yang dipilih itu harus dimulai dari dipanggil. Di dalam dipanggil itu mengalami proses. Jadi di dalam kamu dipanggil, kalau kamu itu memenuhi kriterianya Tuhan, memenuhi apa itu? Apa tuh? Bahasa sing gampang gitu loh. Standar. Sebab ini kriteria itu. Terus terang jujur, semua ngerti enggak? Atau ada yang enggak ngerti? Jujur. Saya enggak ngerti, coba angkat tangan. Ada. Oh, itu jujur tuh. Yang lain malu-malu. Hidup dengan Tuhan itu harus jujur. Ngerti enggak? Sebab kita belajar dari Alkitab, tokoh-tokoh yang Tuhan paling suka itu adalah kejujuran. Kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu harus sudah mulai masuk kemana? Hidup di dalam rumah kaca. Jadi kamu harus ingat, kalau kamu dipanggil menjadi alat Tuhan atau anak Tuhan, itu harus dimulai kesadaran bahwa kamu hidup di rumah kaca. Artinya hidup di rumah kaca apa? Transparan. Terang kelihatan oleh orang lain. Ngerti enggak? Ngerti toh? Tapi zaman sekarang kacanya itu lain sama zaman dulu. Ya toh? Zaman sekarang kacanya itu bisa tidak tembus pandang.
Padahal sebetulnya yang dinamakan kaca itu tembus pandang enggak? Hah? Nah, tembus pandang enggak? Belum tentu. Karena gini, kamu tahu, orang zaman dulu, perempuan itu kalau ngaca, pakai apa? Pertama pakai air. Nah, air itu tembus pandang enggak? Ayo. Tembus kalau tipis. Kalau dalam, tidak. Ya tak? Orang nyelam, dalam. Tidak kelihatan. Tapi kalau dangkal, kelihatan. Nah, jadi ternyata apa yang kita hadapi di dunia ini tidak ada yang sulit, yang absolut itu tidak ada. Absolut itu apa? Apa Ki? Kamu ini tukang pinter bahasa anu. Tidak ada yang mutlak. Sahabat, tidak ada yang semua itu bisa berubah. Nah, orang zaman dulu itu kalau ngaca sama air, terus yang kedua lalu berkembang menjadi apa? Tembaga. Tembaga dibuat mengkilap begitu rupa sehingga bisa buat ngaca. Lalu berkembang terus sampai kepada kaca. Lalu setelah jadi kaca dikembangkan lagi, ada yang tembus pandang, ada yang enggak, memantul. Itu kamu lihat, karya Tuhan itu lebih daripada itu. Dulu orang belum tidak pernah bicara tentang hal bulan, pergi ke angkasa, ya lah. Sekarang kita terbang naik pesawat, rasanya biasa. Bagi yang sudah berkali-kali, jangan bicara yang pertama kali kayak tadi. Ya toh, berkali-kali. Nah, demikian juga kita itu kalau ikut Tuhan, dipanggil Tuhan, pertama kali dipanggil Tuhan tuh rasanya itu wow, luar biasa. Ya toh? Tapi nanti kalau sudah biasa, hati-hati, bisa berkembang yang aneh-aneh. Nah, terutama ini orang-orang yang dari daerah, ya toh, kan ada yang dari daerah yang kecil atau agak desa kayak ada enggak? Ada toh? Masuk kota Semarang rasanya kayak apa? Wow, ya toh? Gak desa, lihat air kayak gini ada, nanti buat cemplungin. Lah, maka dari itu nanti berkembang. Nah, itu. Maka banyak anak-anak Tuhan, terus hamba Tuhan, nanti akhirnya pada berjatuhan dan tidak sampai. Itu kenapa? Kenapa orang yang dipanggil kemudian sudah terpilih? Yang dipanggil untuk jadi terpilih sudah sedikit. Karena Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi yang terpilih sekalipun tetap belum tentu memenuhi target. Demikian juga ini fakta. Orang kalau dipilih Tuhan jadi hamba Tuhan berkarunia besar segala macam, bikin bisa mujizat, membangkitkan orang mati sekalipun, khotbahnya luar biasa, kan karunia itu kan macam-macam, ya toh. Tapi kenapa nanti di akhir hayatnya tidak masuk surga? Nah, itu kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi seperti kata Ayub, dia kenal Tuhan hanya dari kata orang. Nah, dari pengkhotbah, dari hamba Tuhan yang lain. Tapi tidak
secara pribadi. Nah, jadi lalu kalau kamu sudah dengar gitu, jangan punya pendapat. Wah, kalau gitu, kalau orang tidak ditemui Tuhan Yesus sendiri, percuma. Salah. Nah, ini loh. Ini kelemahan daripada manusia. Terima firman atau terima pengalaman, terima dari orang lain, terus dianalisa, terus dikembangkan sendiri. Ini juga salah. Karena apa? Orang dipakai Tuhan luar biasa kayak begitu. Akhir hidupnya tak masuk. Lalu saya tanya, Tuhan, karena ini pengalaman saya, ada seorang hamba Tuhan, jadi pendeta loh ini, pendeta loh. Lalu dipakai Tuhan, wah hebat, naik, sampai akhir agak tua. Saudara tahu, dia sakit sampai mendekati koma, lumpuh. Sampai aku tak bisa ngerti. Menurut jemaat dan masyarakat baik. Itu pendeta baik loh Pak. Sabar, melayani, baik Pak. Tapi kok isak gitu kenapa ya Pak? Lah aku udah ngerti. Apalagi aku udah kenal. Lah justru rahasianya di situ. Kenapa? Menging. Kamu tahu istilah menging? Oh, udah ngerti ya toh? Udah ngerti. Benging itu nging. Lah, ini saya sakit kayak gitu. Kemudian saya datang khotbah di satu gereja dia. Saya heran. Yang yang nyambut, yang melayani itu istrinya. Dia bilang, Pak, suami saya keadaan gini, Pak. Kenapa? Aku bilang, tidak tahu, Pak. Bertahun-tahun, Pak. Tidak jawab. Aneh enggak? Orang berkarunia, orang peka, tapi sama Tuhan tidak dijawab bertahun-tahun. Loh. Kan aneh. Lah, aku orang gak ngerti apa-apa. Wong baru kenal, baru masuk. Tuhan cuma ngomong gini. Lah ini, makanya itu kamu harus mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan cuma ngomong gini. Cemburu. Loh, aku bilang Tuhan, maksudnya cemburu itu apa? Sing cemburu siapa? Ya toh? Nah, itu Tuhan tuh dia ngomong tuh ndak cerewet. Terus kamu kan kepinginnya dia ngomong tuh sing tegas to the point ngono lho. Lah Tuhan terlalu to the point. Cemburu. Tuhan aku ya ora ngerti lah. Meh cemburu, meh apa ben. Yang penting itu loh Tuhan kok sakit kayak gitu tuh kasihan. Lah ya, baru ngomong lagi. Lah ya, gara-gara dia cemburu be istri nih, baru dikasih tahu. Tadi enggak mau ngomong. Wong aku ya enggak ngerti. Aku tanya gitu, lah ya. Ngerti tak? Itu Tuhan. Loh, istrinya kenapa? Ternyata itu hanya masalah satu tok. Dia, loh, orang cemburu itu cinta enggak? Ya toh. Cemburu itu kan timbulnya karena gara-gara cinta toh. Apa? Terlalu cinta. Ono cinta kok terlalu mbek sedikit. Gara-gara ini apa?
itu cinta, tapi bukan kasih. Makanya di dalam Alkitab selalu ditulis sama Tuhan tuh kasih, kasih. Dan ada tambah nih, cinta kasih. Memang karena kita hidup di dunia, yang ada itu cuma cinta, tidak ada kasih. Yang di surga, yang ada itu cinta kasih. Nah, jadi lalu sama Tuhan kamu harus punya cinta, itu memang di dunia. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak bisa. Karena apa? Kasih itu berkorban, kasih itu rela memberi. Tapi kalau cinta itu menuntut. Karena ditumpangi cinta itu ada ditumpanginya nafsu. Kalau kasih itu pengorbanan. Nah, maka dari itu ini orang cinta sama istrinya dan sudah tua, cemburu. Lah wong sudah tua kok cemburu, yang dicemburu apa nih, wong sudah peot. Saya dulunya tidak ngerti. Tapi setelah saya jadi tua, ngerti. Ngertinya kenapa? Loh, aku ini sudah 75 tahun loh saya ini umurnya. Istri saya itu 74. Tapi kok saya sampai heran. Saya ini orang mata keranjang. Aku ini orang mata duitan. Aku ini orang sombong. Kok bisa sayang be istriku wis tuwek-tuwek tambah pehot kok tambah. Kok tambah sayang? Ini tidak bisa ngerti aku. Aku sendiri tidak bisa ngerti. Sampai aku tanya sama diriku gini. Apa sih yang mbok sayangi? Tidak tahu. Lah kok bisa sayang? Lah ya tidak tahu. Loh kok saya tidak tahu kenapa? Ya tidak tahu. Itu bisa timbul sayangnya luar biasa. Itu tidak bisa ngerti ya. Aku dewi tidak ngerti. Makanya dikatakan apakah itu cinta, apakah itu kasih, orang ngerti. Makanya aku ini sekarang kalau ditanyai sama hamba-hamba Tuhan sama orang, Pak, kenapa bisa kayak kamu piye? Tidak ngerti. Loh, lah kamu nggak ngalami? Lah ya itu. Ngalami dewek tapi tidak ngerti. Ayo. Jadi bagaimana itu? Nah, lebih kamu pinter. Ya tidak tahu. Bapak aja yang ngalami tidak tahu, apalagi aku. Ya toh? Bener toh? Salah itu. Sebab kalau kamu bilang tidak tahu, kamu tidak mau mengalami kayak saya. Ngerti tidak? Seperti yang dikatakan Agung malam. Ngerti? Tidak ada kehausan nyerap. Ya toh? Sebab kalau kamu tidak tahu, ya tidak kepengen nyerap toh. Tapi kamu bilang gini, saya ngalami aja tidak ngerti, apalagi aku ya tidak bakal tahu, tapi aku mau. Ngerti sekarang? Ngerti bener loh ya. Dan kalau kamu ngerti, kamu nanti ngalami, kamu tidak boleh kecewa. Nggak boleh kecewanya kenapa? Kenapa Tuhan tidak jawab? Tuhan tidak ngasih tahu. Kenapa? Akhirnya kamu lari dari Tuhan. Ngerti? Tuhan itu sangat sayang. Tidak mungkin kamu ditinggalkan. Karena Tuhan berkata begini, satu jiwa bertobat, seluruh isi surga bersorak-sorai. Dan harganya itu lebih daripada isi dunia. Bayangin, satu jiwa bertobat di hadapan Tuhan itu lebih berharga daripada harta dunia
seisi dunia. Nah, kamu ngerti, kamu baca Alkitab, karena itu firman, betul? Tapi kalau kamu ndak ngalami dewek, ya ndak bakal bisa ngerti.